gitu. Di sini kita bisa buktiin bahwa usaha kita dengan merubah pola hidup, pola makan, itu nggak sia-sia. Berat badan walaupun turun 1,4, tapi lingkar perutnya turunnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Iya, saya mau update ini hari ke-14. Hari ke-14 saya program diet 30 hari pertama level 1, no gula, no karbo, dan no olahraga. Jadi saya beneran nggak olahraga sama sekali. Eh, saya belum timbang, kita lihat nanti. Jadi saya tuh timbang intinya seminggu sekali. Kita lihat nanti hasilnya kayak apa. Tapi serius minggu ini saya agak pesimis sih. Kan minggu kemarin kalau lihat di video sebelumnya, eh, eh, video sebelumnya, video minggu lalu itu 1 minggu kurang lebih 7 hari ya. 7 hari itu berat badan saya turun 3,2 kilo. Itu karena rata-rata kalori yang masuk itu di bawah 1.000. Walaupun targetnya 1.500, tapi waktu itu 900-an lebih lah, 980. Nah, minggu ini, ini kalau lihat dari catatan saya, minggu ini rata-rata kalori yang masuk ke tubuh saya itu kurang lebih 1.181, kurang lebih 1.200-an per hari. Plus lagi minggu ini biasanya harusnya kalau minggu sebelumnya saya Senin Kamis kan puasa gitu ya. Nah minggu ini saya juga nggak puasa Senin sama Kamis ya. Hari Senin kesiangan, yang hari Kamis saya lupa gitu. Jadi saya nggak puasa. Jadi normal aja. Ditambah lagi kalori saya masuknya lumayan banyak. Agak pesimis bisa nyampe di posisi kayak minggu lalu 3,2 kilo. Tapi secara makanan ya masih konsisten dengan pola yang sama gitu. Cuman itu lebih banyak aja asupannya. Eh kita lihat yuk hasilnya kayak apa. Kita timbang bareng-bareng ya. Kita lihat ya. Oke, lanjut. Oke, jadi gitu tadi yang dilihat minggu ini yang seperti yang saya sampaikan di awal, saya agak pesimis buat capai angka yang sama di 3,2 kilo di minggu pertama, dan minggu ini minggu kedua di hari 14 hari diet no karbo, no gula, dan no olahraga itu saya turun hanya 1,4 kilo sesuai sesuai prediksi dan sesuai di monitoring apa namanya asupan kalorinya saya, karena waktu itu di bawah 1.000 dan sekarang di angka 1.200, walaupun di bawah target kalori tetap aja eh, berat badannya turunnya kelihatan banget. Yang tadi 3,2 sekarang 1,4, hampir 50% lebih sih nggak capainya. Tapi apapun itu, ini adalah bagian dari proses perubahan, bahwa nggak gampang buat ngerubah suatu kebiasaan yang teman-teman yang saya bilang makan terus menerus, malam mau tidur kita makan, terus sekarang kita bisa berubah dengan segini aja. Udah alhamdulillah. Yang paling penting pola makannya tetap nggak berubah. Gula tetap di stop dulu, karbo saya nggak makan dulu, makan sayuran dan segala macam itu, goreng-gorengan masih tetap gitu. Dengan gitu aja kita masih bisa nurunin di 1,4. Ya oke, berat badan kita nggak capai sesuai target, tapi masih alhamdulillah gitu ya, 1,4. Targetnya 3,2 mungkin ketinggian. Kalau saya total-total 1,4 ditambah 3,2 itu 4,6 kilo dalam waktu 2 minggu. Itu udah lumayan sih. Mudah-mudahan di sisa bulan ini, di 2 minggu lagi ke depan saya bisa bisa sesuai lah ya, minimal di 10 kilo gitu. Mudah-mudahan, tapi kalau enggak, setidaknya minimal di 1 kilo. 1 kilo, 2 kilo, gitu aja pokoknya. Nah, oke, kalau misalkan berat badan kita turun 1,4, dan yang tadi 3,2, kita harus lihat yang lain dulu. Jangan sampai karena berat badannya turun, sorry, penurunan penurunan berat badannya nggak signifikan karena minggu pertama, terus teman-teman apa namanya jadi demotivasi gitu. Nggak gitu. Ada banyak faktor yang keberhasilan terkait diet.
berat badan oke, tapi ada faktor lain. Pertama, kan saya udah bilang dari awal, kita lihat dari sini nih, lingkar perut juga saya ukur. Nah, kalau kita lihat di sini, ini minggu ini minggu pertama, ini pertama kali, ini kedua, ini ketiga. Ini adalah sekarang. Itu di minggu ke 2, tapi di foto yang ketiga. Teman-teman lihat, minggu foto pertama dan minggu pertama itu 3,2 kilo, lingkar perutnya turun 5 cm. Iya, 5 cm ya kalau nggak salah ya. Ini nih, ini 5 cm, padahal turun berat badannya 3,2 kilo. Nah, buat yang sekarang, ini foto yang tadi, berat badannya cuma 1,4 tapi turun hilang lingkar perutnya itu 6 cm. Jadi selama 14 hari itu total 4,6 kilo, perut saya hilang 11 cm. Itu artinya celana saya udah mulai pada muat lagi, udah mulai dikancingin semua lagi, bahkan nggak pernah lepas kancing lagi. Jadi di sini saya juga senang alhamdulillah, walaupun berat badannya nggak signifikan, tapi ternyata ada faktor lain. Nah, inilah salah satunya fungsinya monitoring. Jadi kalau cuma sekedar feeling kayak gitu, kira-kira gitu ya. Kalau dikira-kira kan nggak jelas. Tapi kalau misalkan dengan caranya kita tercatat dengan jelas kayak gitu, setidaknya ada faktor lain yang buat kita semangat lagi. Oh iya ya, bukan cuma berat badan yang kita harus turunin, tapi badan kita sendiri, yang lemaknya masih banyak apakah juga turun. Gitu. Di sini kita bisa buktiin bahwa usaha kita dengan merubah pola hidup, pola makan itu nggak sia-sia. Berat badan walaupun turun 1,4, tapi lingkar perutnya turunnya lebih tinggi daripada minggu pertama. Minggu pertama cuma 5 cm, minggu kedua 6 cm, totalnya 11 cm. 11 cm. Ini hilang hilang banyak nih, lihat nih. Nih lihat. Teman-teman kalau lihat gambar ini yang pertama kali, ini kedua, ini ketiga. Lihat deh. Itu perubahannya kelihatan kan? Perutnya udah mulai kempes gitu ya. Lingkar perutnya udah berkurang, lemaknya benar-benar berkurang terus. Dan yang paling penting, saya udah mulai terbiasa tuh gitu ya dengan pola makan dan pola hidup yang sekarang. Subuh itu benar udah bangun, memang belum olahraga tapi saya kegiatan di sini ada taman, bisa nyiram kayak gitu. Nyiram-nyiram bunga buat ada kegiatan pagi. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih teman-teman ini, dan lain-lainnya. Kalau status sih tipenya masih obesitas sih karena memang berat badan ya gitu. Tapi penurunannya udah cukup baik. Ada lagi sebentar kita lihat. Sementara itu sih yang saya update. Oke. Itu aja buat sekarang, intinya nggak ada yang sia-sia walaupun ada tantangan di pertengahan jalan, ada beberapa yang nggak kita jalanin yang sesuai skenario di awal, tapi konsistensi itu penting, disiplin itu penting, karena itu penentu keberhasilan. Jangan cuma berpatokan pada berat badan, juga berpatokan pada hal yang lain. Salah satunya adalah tadi lingkar perut kita, lemaknya kita turun atau enggak. Itu aja sih. Oke teman-teman, sharingnya gitu aja. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai yang saya targetkan. Dan kalau teman-teman ikut, tonton terus videonya di video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.